Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman kerajaan, penjajahan sampai ke zaman kemerdekaan. Tentunya tak mudah untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan yang kuatlah yang dapat membawa bangsa Indonesia mewujudkan cita-citanya. Peran serta seluruh rakyat Indonesia tak lepas dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Karena sifat nasionalisme dan patriotisme rakyat merupakan kunci penting untuk memperoleh kemerdekaan dan mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Sejarah panjang Indonesia dimulai dari kerajaan yang megah hingga perjuangan kemerdekaan. Semangat juang, nasionalisme, dan patriotisme menjadi kunci dalam meraih kebebasan dari penjajahan yang panjang. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang mencerminkan sikap rela berkorban, pantang menyerah, serta cinta tanah air. Rasa ini menjadi kekuatan yang mendorong bangsa untuk bersatu. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang mencerminkan sikap rela berkorban, pantang menyerah, serta cinta tanah air. Rasa ini menjadi kekuatan yang mendorong bangsa untuk bersatu. Perwujudan sikap patriotisme dapat dilaksanakan pada masa damai, pasca kemerdekaan. Sikap patriotisme pada masa damai dapat diwujudkan salah satunya dengan cara memajukan pendidikan, menegakkan hukum dan kebenaran, memberantas kemiskinan dan kebodohan, memelihara persaudaraan maupun persatuan. Masa perang, darurat. Sikap patriotisme pada masa perang, darurat, dapat diwujudkan dengan cara ikut berperang secara fisik melawan penjajah, petugas logistik, menjadi petugas dapur umum, menolong tentara, TNI, yang terluka. Nasionalisme bersumber dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang memiliki arti, semangat dan kesadaran cinta tanah air, memelihara kehormatan bangsa, mempunyai kebanggaan sebagai penduduk bangsa, mempunyai rasa solidaritas kepada musibah dan kekurang terhadap saudara sebangsa dan senegaranya. Menurut Ensiklopedia Britania, nasionalisme merupakan keadaan jiwa setiap individu yang merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan dalam keduniaan, sekuler, tertinggi kepada negara kebangsaan. Menurut International Encyclopedia of the Social Sciences, nasionalisme adalah suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi keabsahan terhadap klaim, tuntutan, kekuasaan. Sedangkan menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia, nasionalisme merupakan sikap sosial dan politik dari sekelompok bangsa yang memiliki kesamaan bahasa, wilayah, kebudayaan serta kesamaan tujuan dan cita-cita dengan meletakkan kesetiaan yang tinggi terhadap kelompok negaranya. Bentuk-bentuk nasionalisme, kewarganegaraan, etnis, dan romantik. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan bentuk nasionalisme yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan kesadaran untuk berkontribusi bagi kemajuan bersama. Etnis. Nasionalisme etnis berakar pada budaya dan identitas kelompok tertentu, di mana individu merasa terikat pada warisan budaya dan sejarah yang sama, memperkuat rasa solidaritas. Romantik. Nasionalisme romantik mengedepankan semangat dan nilai-nilai budaya tradisi bangsa, seringkali menyoroti kisah heroik dan kebanggaan yang mempersatukan masyarakat dalam rasa cinta tanah air. Nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya mencerminkan rasa cinta terhadap tradisi dan warisan budaya bangsa, yang menguatkan identitas dan kebersamaan di antara masyarakat dari berbagai latar belakang. Nasionalisme agama. Nasionalisme agama didasarkan pada persatuan iman, di mana individu merasa terikat untuk membela dan menjaga nilai-nilai serta kehormatan yang dianut oleh agama mereka. Nasionalisme kenegaraan. Nasionalisme kenegaraan menggabungkan kewarganegaraan dan etnis, di mana seluruh rakyat, terlepas dari latar belakang suku, memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun negara dan memperjuangkan kesejahteraan. Terdapat dua macam nasionalisme. Nasionalisme dalam arti luas. Paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya dengan memandang bangsanya itu merupakan bagian dari bangsa lain di dunia. Nasionalisme arti luas mengandung prinsip-prinsip kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan demokrasi.
Nasionalisme dalam arti sempit merupakan paham kebangsaan yang sangat berlebihan, over, dengan menganggap bangsanya sendiri lebih hebat dari bangsa lain. Paham ini biasa disebut dengan istilah chauvinisme. Istilah tersebut pernah dianut di Jerman pada masa Adolf Hitler, Jepang pada masa Tenno Haika, Italia pada masa Benito Mussolini. Contoh nasionalisme menelusuri variasi nasionalisme global. India. Di India, nasionalisme agama sangat kuat, terutama di kalangan umat Hindu, yang seringkali dianggap sebagai identitas nasional yang menyatukan masyarakat. Irlandia. Nasionalisme Katolik di Irlandia muncul sebagai respons terhadap penindasan, menekankan identitas dan solidaritas di antara masyarakat Katolik dalam menghadapi kebijakan diskriminatif. Jepang dan Jerman. Di masa lalu, Jepang dan Jerman menunjukkan chauvinisme, yaitu rasa cinta yang berlebihan terhadap bangsa sendiri, sering mengarah pada konflik dan perang. Cara menanamkan patriotisme, membangun semangat dan disiplin warga negara, menumbuhkan semangat. Penting untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air sejak dini melalui berbagai kegiatan positif di masyarakat dan sekolah, agar generasi muda memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Pendidikan politik. Pendidikan politik yang baik membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta meningkatkan kesadaran akan peran mereka sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Pewarisan nilai. Pewarisan nilai-nilai patriotisme melalui kegiatan sejarah dan keteladanan sangat diperlukan agar generasi mendatang dapat meneruskan semangat cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Wujud sikap patriotisme dan nasionalisme di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, menghargai lagu kebangsaan, bangga memiliki kebudayaan nasional, menghormati bendera kenegaraan, mencintai produksi dalam negeri, berani membela kebenaran dan keadilan. Menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah, menghormati jasa para pahlawan. Baik teman-teman, kita masuk ke latihan soal. 1. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari Pancasila sila ke-A5B4C3D2E1. Dan jawabannya adalah C. Butir sila ketiga diantaranya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Soal no. 2. Pembelaan negara bisa dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, baik di tataran masyarakat tempat tinggal maupun sekolah. Berikut ini yang termasuk contoh usaha pembelaan negara di lingkungan tempat tinggal adalah: A. Siap sedia membantu TNI jika sewaktu-waktu dibutuhkan. B. Mengikuti kegiatan ronda untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. C. Memasang bendera merah putih saat kemerdekaan Indonesia. D. Merazia toko yang menjual minuman keras karena dapat membuat lingkungan menjadi tidak aman. E. Membubarkan acara organ tunggal dengan mengajak orang lain. Jawabannya adalah B. Pembelaan negara di sekitar tempat tinggal, contohnya adalah mengikuti kegiatan ronda untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Nomor 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam sikap: A. Ikut mempertahankan negara jika ada serangan musuh. B. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. C. Ikut membantu polisi dalam menegakkan hukum Indonesia. D. Menjaga rahasia negara sesuai dengan tugasnya. E. Kesediaan untuk dipilih menjadi TNI. Jawabannya adalah B. Rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Dalam pengertian yang lebih sederhana, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kata kunci:
Mendahulukan kepentingan orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Pilihan jawaban A, C, D, E adalah sikap patriotisme. Soal No. 4. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawabannya adalah E. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kata kunci, nilai sosial, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 5. Berikut ini yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme adalah A. Perasaan senasib, B. Kesatuan tempat tinggal, C. Cita-cita bersama, D. Perbedaan yang mempersatukan, E. Tujuan bersama. Jawabannya D. Perbedaan yang mempersatukan bukan termasuk aspek pembentuk nasionalisme, melainkan membentuk rasa persatuan dan kesatuan. Terima kasih.